saya bilang, wah ini memang benar-benar kita tahu sudah waktunya kita harus persiapan ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan suatu persiapan itu saya kasih contoh yang jelas ya, yang jelas supaya kita tahu. Yaitu waktu saya mendapat undangan untuk pelayanan di tempat ini. Ya, yang pertama kan dapat undangan ya, dapat pemberitahuan bahwa tanggal 13 Ibu Nani pelayanan di tempat ini. Ini awal pertama kali mendapatkan suatu pesan, mendapatkan sesuatu berita. Nah, saudara, kita itu sebagai anak Tuhan itu juga mendapatkan berita. Dari mana? Dari surga yang mengatakan, aku akan datang kembali. Betul nggak? Semua kan kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan selalu dikatakan tanda-tanda akhir zaman. Betul? Dalam Matius 24 itu sudah dijelaskan apa yang bakal terjadi kalau kita nanti Tuhan datang untuk kedua kali. Ya. Nah, ini gambaran seperti itu. Lalu apa yang harus saya persiapkan? Begitu saya dapat undangan, apa yang saya persiapkan? Yang pertama, saya harus beli tiket. Betul nggak? Ya. Kalau saya tidak beli tiket, ya, saya nggak bisa sampai sini. Harus ada tiket. Nah, kami kan ada beberapa tim. Nah, tim kami ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang. Lalu dia ngomong, Mami, saya siapin tiket ya, dari Jakarta. Nanti sampai di Cirebon, Mami dijemput, terus ke Semarang, jemput satu lagi, terus baru kita berangkat ke Surabaya. Nah, oke, saya percaya ya, bahwa anak saya sudah mempersiapkan tiket itu. Nah, oke ya. Nah, harus punya tiket. Saudara dan saya kalau mau ke surga perlu tiket. Seperti ibu ya, saya ini mau berangkat ke sini perlu tiket. Ya, tiketnya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, sudah punya tiket belum? Nah, sudah punya tiket belum untuk ke surga? Betul? Dalam Kisah Rasul dikatakan, tidak ada nama lain di bumi ini yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada yang bisa membawa saya sampai di Surabaya kalau saya tidak punya tiket. Betul? Saya harus punya tiket dulu. Ya. Begitu saya punya tiket, saya merasakan, wah, apapun juga saya pasti bisa sampai di tempat ini. Karena apa? Ada jaminan. Betul nggak? Jaminannya apa? Tiket. Ya. Tiket itu adalah gambaran Yesus Kristus Tuhan. Tanpa tiket, tanpa Yesus Kristus Tuhan, jangan harap kita bisa masuk surga. Jadi harus ada jaminan. Nah, saudara, akhirnya apa? Persiapan apa yang harus saya lakukan? Persiapannya ya tata-tata. Nah, inilah persiapannya. Untuk saudara masuk surga harus tata-tata. Beres-beres ya. Beres-beres. Gak bisa saya bilang, wah aku sudah punya tiket, aku langsung nanti langsung berangkat ya. Gak bawa koper, gak bawa apa, itu namanya orang gak persiapan ya. Nanti di sini mau pakai baju apa, mau pinjem tah, atau terus ke mall untuk terus beli baju baru. Ya kalau pas, betul nggak? Jadi harus apa? Persiapan. Ya. Nah, sudah persiapan, apa yang harus kita lakukan? Langsung tepat pada waktunya, saya harus mengerti jam berapa ya. Nah, saya nggak bisa ngepas. Siapa tahu di jalan ada halangan. Ini persiapan. Nah, sampailah saya akhirnya di stasiun. Ya. Saya sudah punya boarding pass.
Begitu saya itu masuk, saya scan, pintunya buka. Karena apa? Pakai tiket. Pintu surga akan terbuka kalau engkau bawa Yesus. Ya. Sangat-sangat saya dorong saudara, kalau di tempat ini ada yang belum punya tiket. Ya. Ayo kita minta, Tuhan Yesus, aku minta tiket buat masuk ke surga. Ya. Aku mau terima Engkau sebagai juru selamat. Supaya aku bisa punya tiket masuk ke surga. Akhirnya saya sampai di stasiun, saya udah bisa masuk nih, portalnya buka. Saya masuk. Keretanya udah datang belum? Belum. Apa yang saya lakukan? Menunggu. Betul nggak? Saya menunggu, itu begini saudara. Saya lihat jamnya, kayaknya sudah hampir datang nih. Saya nggak berani mampir. Di situ ada supermarket, di situ ada KFC, ya, ada roti boy. Saya cuma lihat, saya nggak berani mampir. Sebab apa? Kalau mampir siapa tahu keretanya datang aku ketinggalan, betul nggak? Demikian juga dalam hidup saudara. Hari-hari ini jangan sok mampir-mampir. Ya, bukan berarti nggak boleh makan roti boy, nggak boleh pergi supermarket, bukan. Jangan suka mata kita melihat perkara-perkara yang Tuhan tidak suka. Fokus. Saya masuk ke ruang tunggu, ada ruang tunggu tuh saudara, saya di situ. Apa yang saya lakukan? Fokus mendengar pengumuman. Ya. Apakah kereta saya delay? Apakah kereta saya tepat? Atau bagaimana? Ya. Harus apa? Fokus, saudara. Nah, begitu saya duduk menanti-nantikan, nunggu, ya. Saya nunggu, tiba-tiba, itu tiba-tiba loh, ya. Ini kok nggak datang-datang ya? Rasanya sudah jam, waktu itu jam 10.45. Ya. Kok belum ada pengumuman? Tapi saya siap. Sebentar lagi tiba-tiba ada pengumuman. Kereta api menuju ke Surabaya sudah masuk ke stasiun. Setiap orang yang akan naik harap bersiap-siap. Persiapkan semua kebutuhan kamu, apa yang mau kamu bawa. Ya, jangan sampai ketinggalan. Apa yang saya lakukan? Saya buru-buru. Ya. Saya persiapkan. Ya. Lalu saya tahu, oh ini itu jelas. Adanya di jalur ketiga di gerbong 5. Tempat duduk Anda nomor 5A. Jelas saudara. Jadi saya tidak mau masuk ke gerbong 1. Saya nggak mau masuk ke gerbong 2. Saya langsung tahu ini gerbong 5. Saya masuk ke tempat itu. Pas tepat. Ya. Begitu saya duduk ketemu sama anak-anak saya yang lain. Saya mengatakan terima kasih Tuhan. Ini kereta akan membawa saya ke Surabaya. Itu gambarannya. Jelas ya. Saya kira ini jelas sekali saya gambarkan. Begitu saudara dan saya sudah punya tiket, ya, gak bisa enak-enakan, ya, gak bisa ngomong aku sudah punya tiket, aku punya jaminan, ya. Terus gak ngerti tanggalnya, ya kelewat, betul gak? Bisa sampai Surabaya gak? Gak bisa, ya, harus fokus menanti-nantikan. Kalau saudara misalnya mampir-mampir, akibatnya saudara itu karena mampir-mampir telat, ya, lari-lari, keretanya udah jalan, ketinggalan. Waspada, inilah persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Saya yakin ini sangat jelas. Nah, kita akan baca sama-sama sekarang ya. Lukas 12 ayat 35. Ini persiapannya. Dikatakan begini.
Lukas 12 ayat 35 dan 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya, dikatakan yang pertama ini ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini untuk persiapan kedatangan Tuhan. Ya. Yang pertama, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Itu pertama. Yang kedua, dan pelitamu tetap menyala. Yang ketiga, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika tuanmu itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu bagi tuanmu itu. Jelas ya. Jadi hari ini kita belajar 3 perkara. Ya. Yang pertama, ikat pinggang. Ya, ikat pinggang. Nah saudara, apa sih sebetulnya yang dinamakan fungsinya ikat pinggang? Ya. Ikat pinggang itu sebetulnya buat celana tidak melorot. Zaman sekarang sih enak karena nggak pakai ikat pinggang. Ini yang namanya sekarang zamannya pakai karet, saudara. Ini kan sudah namanya sudah modern ya. Tapi zaman dulu ikat pinggang itu sangat penting sekali. Karena pada zaman di sana di daerah Ibrani, di daerah Israel, itu mereka kan pakai jubah. Jubah itu hampir seperti ini. Ini jubah harus diikat pakai ikat pinggang. Untuk apa? Jangan melorot. Celana harus pakai ikat pinggang. Saya nggak tahu anak-anak zaman sekarang itu masih pakai ikat pinggang apa tidak. Karena kebanyakan celananya itu ngepas-ngepas ya. Tapi saya percaya buat anak-anak yang trendy itu ikat pinggang sangat-sangat mereka itu banggakan. Kadang-kadang coba kamu lihat anak-anak muda, laki maupun perempuan. Ini kan diginiin. Tuh gini kan. Supaya apa? Kilo aku nganggo sikat pinggang. Apalagi kalau merek. Wah, wis dilihat-lihatkan itu. Bener nggak sih saya ngomong? Iya itu loh, ya. Jadi fungsinya ikat pinggang itu kenapa dikatakan hendaklah pinggangmu diikat erat-erat supaya jangan melorot. Supaya engkau itu menjaga jubah tetap rapih dan rapat. Nah, ini yang dinamakan ikat pinggang. Lalu jubah atau pakaian itu lambang apa? Perbuatan-perbuatan kita. Ya. Jadi Tuhan bilang, nak, perbuatanmu itu harus diikat. Diikatnya sama apa? Pinggang kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Dalam masa-masa saat ini Tuhan mau datang untuk kedua kali. Persiapannya apa? Persiapannya adalah kamu harus tindakan perbuatan kamu, perkataan kamu ya. Saudara dan saya ini harus selalu didasari dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus Tuhan. Gak ada orang benar kecuali Yesus. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, firman ada di dalam hidupmu, engkau akan berbicaranya juga enak. Ya. Tidak kebun binatang yang keluar. Tindakan kamu mau melakukan sesuatu tindakan kerja juga, aduh ini jangan seperti ini ya. Aku tahu ini gak benar ya. Dibujuk untuk melakukan segala sesuatu gak benar. Buat anak-anak kecil yang masih sekolah, ngerti persis kalau nyontek itu tidak benar ya. Nah itu namanya memakai ikat pinggang kebenaran ya. Di dalam bisnis itu banyak sekali saat ini dengan apa? Lubang-lubang yang kita lihat dan kita bisa masukin. Zaman sekarang ini. Ya. Nah,
Kalau kita tahu lubang itu adalah suatu terobosan, masuklah. Tetapi kalau kita tahu lubang itu membawa jerat, jangan saudara. Ya. Karena yang seperti itu Tuhan tidak suka. Buat anak-anak pun harus tahu. Ya. Hidup di dalam kebenaran. Berikatkan pinggang firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa? Caranya kalau kita banyak baca firman. Punya komunitas, di dalam komunitas ini selalu mengajarkan kebenaran. Jikalau saudara dan saya lakukan akan hal ini, hidupmu berikat pinggangkan. Cuma jangan kayak orang Parisi atau anak zaman sekarang. Saya tidak melarang anak-anak yang suka memamerkan sabuknya dengan merek yang tertentu. Enggak ngelarang lah. Tapi kalau kamu merasakan hargane notiau, satiau, cepetiau, itu bukan begitu maksudnya. Artinya apa? Saudara kan mengatakan, aku hidup dalam kebenaran lu. Aku nggak mau begini, nggak mau. Itu sombong namanya saudara. Ya. Dengan apa tindakan kamu, dengan apa yang kamu katakan, dengan apa perbuatan kita di dalam berdagang. Salah satu hal, integritas sangat penting buat berdagang. Integritas sangat penting buat setiap hamba Tuhan. Kalau janji harus ditepati. Ya, itu integritas yang luar biasa. Ya. Bagaimana seorang itu bisa dipercaya? Kalau dia punya integritas yang tinggi. Ya. Hidupnya benar. Nggak usah ngomong aku hidupnya bener, nggak usah ngomong weslah percaya sama saya, uangmu sini kasihkan sama saya nanti tak golongkan. Gak ada yang percaya saudara. Bukti buah daripada kebenaran sampai orang lain akan melihat dan itu membuat kepercayaan terjadi atas hidupmu. Ya. Selama kita hidup di dalam kebenaran, berkat itu akan mengejar kita. Ya. Itu pasti. Jadi belajar, hari-hari menjelang Tuhan datang, kamu harus berikatkan dengan ikat pinggang kebenaran. Nah, lalu yang kedua dikatakan, kamu itu harus mempunyai pelita yang menyala. Saudara, pelita itu di dalam bait Allah, pelita itu setiap hari. Ya. Jadi pelita itu diisi minyak bisa berlaku hanya 8 jam. Ya. Jadi 8 jam sekali. Itu harus diisi minyak. Kalau tidak pelitanya mati. Kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari? Itu adalah kita diisi lagi. Supaya apa? Pelitamu menyala. Ya. Perlu persediaan minyak. Jadi kita tidak bisa lalu mengatakan begini. Ya seperti 5 gadis yang bodoh. Gak apa-apa lah nanti aku minta. Gak ada. Ya. Harus punya persediaan masing-masing. Gak bisa nebeng saudara. Iman gak bisa nebeng. Iman adalah pribadi demi pribadi. Saya berdoa perlu adanya minyak. Sampai di dalam kita melakukan segala sesuatu, semua orang akan melihat. Semua orang akan melihat bahwa apa? Bahwa hidupmu itu hidup di dalam kebenaran. Tujuan pelita apa sih? Pelita itu tujuannya adalah menerangi, betul nggak? Ya. Kalau kau punya pelita dikatakan tidak usah kamu taruh di bawah gantang, tapi taruh di meja supaya semua terang itu bisa dapat terlihat dengan apa? Dengan pelitamu. Tujuan pelita adalah menerangi, menjadi berkat. Dalam bisnis bisa nggak? Sangat bisa. Ya. Dalam sekolah bisa nggak? Sangat bisa.
dalam pergaulan bisa nggak? Sangat bisa. Kalau pelitamu menyala, orang lain tidak kesandung. Orang lain tidak kesandung. Kemarin malam kami makan di satu kafe, saudara. Jalannya gelap. Saya bilang, jalan kok gelap kayak gini, saya takut kesandung. Novel pinter, dia ngambil HP, dinyalain. Ya, HP kan ada lampunya kan, dia kasihkan ke depannya kaki saya. Jadi saya bilang, aku berani jalan cepat. Karena apa? Ada terang. Aku udah bakal kesandung. Karena terang ada di kaki saya. Firman Tuhan katakan, pelita itu harus menjadi kakimu. Firman itu pelita buat kakimu. Hanya firman dan firman dan firman. Sungguh saya berdoa kepada Tuhan, saudara, supaya saudara mengerti ini persiapan yang harus saudara dan saya lakukan. Nah, terus kita baca dalam Efesus 6 ayat 14. Dikatakan, berdirilah tegap. Ya. Orang kalau berdiri tegap itu adalah orang yang siap. Ya. Dikatakan berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbajulah sirah keadilan. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa itu tugas daripada ikat pinggang. Tugas ikat pinggang yang kedua apa? Buat nyentelkan senjata. Saudara coba lihat, polisi ya, satpam, dia kan pakai ikat pinggang. Di sini nih ada pentungan tuh dicentelkan di situ, betul nggak? Nah, pernah lihat nggak? Ya. Pistol dicentelkannya di mana? Di cabuk. Jadi tugas daripada ikat pinggang itu buat naruh nyentelin senjata-senjata. Sehingga apa? Siap. Begitu ada sesuatu di hadapan kita, musuh-musuh kita, seret diambil, dor. Betul enggak? Siap siaga. Karena apa? Sudah siap. Ya. Buat nyentelkan itu lu gambarnya ada seperti itu. Ya. Dicentelkan. Kebenaran itu adalah centelan dari setiap senjata yang saudara dan saya punya. Apa senjata? 6 perlengkapan senjata dalam Efesus. Ini tidak usah dibaca, nanti terlalu panjang khotbah saya ya. Ada pertama kali apa? Kita lihat ya. Ketopong keselamatan itu senjata. Ya. Lalu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ya. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya. Perisai iman. Ya. Lalu apa? Berjalan dalam jalan keadilan untuk memberitakan firman. Saudara, itu senjata. Senjatanya taruh di mana? Di pinggang. Semua harus dilakukan di dalam kebenaran. Ya. Saya berdoa ya, supaya saudara ngerti kalau yang kita bakal bawa ke surga itu bukan harta, saudara. Ya. Kita kan nggak bawa harta kita. Coba saudara kalau ke tempat rumah duka tuh, ya, yang sedang ada di peti sing dibawa apa? Tangannya cuma begini, betul nggak sih? Kadang-kadang di sini dikasih kembang, betul? Kembangnya dibawa enggak? Enggak ada yang dibawa. Dia membawanya penyembahan, pujian, kebenaran. Itu yang dibawa. Ya. Keadilan. Nah, pelita harus tetap menyala. Amin. Kalau ya kita itu tidak bawa sabuk, maka perlengkapan senjatamu jatuh semuanya. Tuhan bilang, kalau saudara dan saya tidak hidup di dalam kebenaran, ya, engkau tidak akan bisa
mencapai surga. Senjatamu jatuh semua, kamu mau centelkan di mana? Ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Dikatakan begini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Apa artinya? Kenapa mereka itu bisa kandas? Kandas itu tenggelam, saudara. Ya, seperti kapal itu kalau kandas ya tenggelam sudah. Kalau imannya tenggelam, nggak bisa. Kita mau apa? Nggak bisa apa-apa. Bukan tempatnya bisa mendapatkan surga. Karena apa? Menolak hati nuraninya. Setiap orang punya hati nurani. Hati nurani itu apa? Sebetulnya hati nurani itu hampir seperti Roh Kudus yang di dalam hidup saudara. Setiap kali kita mau melakukan perbuatan yang tidak benar, apa yang kita ini ada, janganlah gitu. Ini nggak benar. Tapi nolak. Terus aja diterjang. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Apa akhir terjadinya? Kandaslah imannya. Banyak contoh yang hari ini kita akan belajar. Yang pertama kita belajar dari Daniel. Daniel adalah, kita nggak usah baca karena panjang nantinya ya. Saudara pernah dari anak kecil TK sampai kalau pergi ke sekolah minggu sampai besar pasti tahu cerita tentang Daniel. Saya mau tanya, siapa yang enggak pernah dengar cerita Daniel? Coba angkat tangan. Tuh, enggak ada yang angkat tangan. Berarti semua udah tahu ceritanya kan? Coba lihat. Daniel adalah salah satu orang Ibrani yang masuk di dalam pembuangan pada masa pemerintahan terakhir dari Yehuda. Dia ditaklukkan oleh Babel. Semua orang yang pinter-pinter ditangkap. Dan dia dimasukkan, salah satu Daniel ini masuk di dalam pemerintahan Nebukadnezar pada saat itu. Ya, dah. Dan Daniel ini masuk dalam beberapa periode. Dari Nebukadnezar, anaknya lagi sampai kepada Babel ditaklukkan oleh Persia. Tetap dia kerja di pemerintahan sampai kepada Raja Darius. Itu benar-benar Daniel ini adalah orang yang benar-benar diberkati Tuhan, sekalipun statusnya adalah apa? Tawanan. Statusnya di bawah pembuangan. Tapi kok hidupnya bisa enak? Kenapa? Dia hidup di dalam kebenaran. Saudara, masa sekarang ini semua orang pada takut. Ya. Semua takut, apalagi kalau dengar ini namanya mensos ya. Ada ini, bakal ada ini, ada ini. Ya memang ada, karena ini tanda-tanda akhir zaman. Jadi enggak usah goncang. Lalu kalau saudara takut, aduh ya gimana ini, emas kok tambah naik. Lalu di pos itu orang pada rebutan di toko emas. Ya sudah biarin. Ya kita mau apa? Ya biarin aja, ya kan? Karena apa? Kita tahu memangnya sebelumnya sudah tertulis di dalam Alkitab. Memang bakal terjadi seperti itu. Itu salah satu tanda kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Jadi jangan persiapan seperti orang-orang kebanyakan. Saya tidak melarang saudara simpan emas loh ya, terserah ya. Cuman saya tidak ingin saudara lalu kebawa hal-hal yang seperti itu. Apa sebabnya mereka terus beli emas? Karena takut.
Ya. Sedangkan kalau tiba-tiba mati, emasnya tidak dibawa, betul nggak? Benar nggak? Tapi kita sebagai anak Tuhan tahu, ini tandanya loh, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah amat sangat singkat. Kita persiapannya berbeda. Ya. Persiapkan dirimu, pelitamu harus menyala, pinggangmu harus berikat. Lalu dikatakan, jadi nggak boleh kerja Bu, wajib kerja tuh, wajib kerja, dagang wajib dagang. Percayalah, ya, bahwa dimanapun juga kita ditaruh dimanapun juga, asalkan hidupmu di dalam kebenaran, pasti diberkati seperti Daniel. Ya. Saudara, kita lihat Daniel ini terus diberkati, diberkati. Sampai suatu saat ada orang yang gak suka. Banyak sekali saudara, orang yang gak suka itu banyak sekali. Tapi ingat, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Saya pernah mengalami akan hal ini. Suatu saat saya itu, ya kalau zaman sekarang ngomongnya dibully lah ya. Saya pernah difitnah kalau dikatakan ya. Ini Daniel juga difitnah ya. Saya pernah difitnah. Lalu difitnah dengan siapa? Dengan orang yang sangat dekat dengan saya. Saya bilang, kok tega-tega banget ya berbuat sesuatu yang saya tidak berbuat. Dia memberitahukan bahwa saya berbuat yang tidak benar. Lalu ya namanya juga manusia kan. Saya kan pengen marah ya, pengen membela diri saya. Saya tidak melakukan akan hal itu. Tapi dalam saat teduh Tuhan ngomong, diem nak, diem. Jadi nggak boleh balas tah Tuhan, enggak. Nggak boleh bela diri tah Tuhan, enggak. Diam. Saudara, untuk diam itu enggak mudah loh saudara. Kalau kita itu masih punya perasaan dan kita tahu persis kita tidak melakukan, tapi kita dituduh difitnah, itu hati ini nggak terima, betul nggak? Nggak terima sayanya. Tapi saya tahu Tuhan ngomong diam, kebenaran akan terlihat. Ya sudah. Dengan berjalannya waktu banyak orang yang menilai saya tidak baik dan juga dengan mata yang sinis. Ya sudah tak terima. Saya terus mengatakan kebenaran akan terlihat. Sampai suatu saat saudara, sampai suatu saat tiba-tiba Tuhan membela saya luar biasa. Dengan cara ada satu teman saya persekutuan pada waktu itu membela saya mati-matian. Dan dia katakan, saya tahu siapa Ibu Nani. Dia membersihkan sampai sedemikian rupa. Akhirnya setelah tidak ada bukti apa yang dia katakan, dia minta maaf sama saya. Saudara, kebenaran itu memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu akan kita dapatkan pada saat Tuhan bongkar semuanya. Siapa yang bela? Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Daniel. Saat Daniel itu ada pengumuman tidak boleh menyembah kepada Allah selain raja. Pada waktu itu Daniel ngomong, sudah ngerti Daniel itu bukan orang bodoh. Daniel orang pinter. Daniel adalah seorang dari 21 pejabat. Dia adalah kepala dari 21 pejabat itu di pemerintahan Darius. Jadi dia bukan orang bodoh. Dia tahu persis di orang ini, manusia-manusia ini nih yang mau mencelakakan saya. Tahu persis. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Diam. Akibat diem, dia harus nanggung resiko. Resikonya apa? Dimasukkan ke dalam
lubang singa. Resiko. Saat saya diam, resiko saya, semua mata melihat saya. Kok begitu ya Ibu Nadia? Semua menghakimi, matanya menunjukkan, kok begitu ya? Itu sakit loh saudara. Tapi saya tetap katakan, Tuhan, kebenaran akan terlihat. Demikian juga akan Daniel. Begitu dimasukkan ke lubang singa, rasanya sudah nggak punya pengharapan. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhannya. Itu yang namanya singa, enggak gigit dia. Mulutnya ditutup, bisa enggak? Bisa. Apapun juga yang dituduhkan kepada saudara. Percaya, mulut-mulut mereka bisa ditutup oleh Tuhan. Ya. Apa yang mereka lakukan yang menjahati saudara, itu singa semuanya sanggup ditutup. Besoknya dia mengalami kebebasan. Kebenaran membuat dia bebas. Tuhan membuat pembalasan. Saudara harus tahu, pembalasan di tangan Tuhan. Akibatnya semua yang melakukan perbuatan tidak baik dimasukkan, begitu dikatakan dalam Alkitab. Belum sampai dikatakan, belum sampai orang itu yang dimasukkan ke dalam lubang singa, belum sampai di bawah. Itu singa-singa mulutnya wis menganga. Pruk diambil, belum sampai di tanah wis dimakan, saudara. Kok bisa? Itulah keajaiban dan keadilan Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran, ya, semua musuh-musuhmu akan didamaikan. Ya. Percayalah saudara, itu yang Tuhan mau. Untuk saudara harus jadi pelita di tengah-tengah keadaan dunia saat ini. Contoh yang kedua adalah Yusuf. Saya mulai tadi malam merenungkan tentang Yusuf. Saudara kan tahu Yusuf itu salah satu anaknya Yakub. Punya saudara 12, 13 sama dia. Karena dia punya satu anak perempuan, saudara perempuan yang namanya Dina. Nah, mereka ini kan satu bapak lain ibu. Lalu saya pikir, kenapa ya? Kok di antara mereka itu ada yang punya sifat seperti Yusuf? Ya. Apakah karena mamanya beda? Tapi kalau dipikir-pikir keturunan Laban. Lea juga anaknya Laban, Rahel anaknya Laban. Engkongnya juga begitu, sama punya engkong yang sama. Kakek yang sama. Kenapa dia punya sifat yang sangat berbeda? Nah, waktu perenungan ini satu hal. Yusuf adalah satu-satunya anak yang sangat dekat dengan papanya. Yaitu Yakub. Yakub adalah orang pilihan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhannya. Dia tahu siapa Allah Abraham, neneknya. Siapa Allah Ishak, papanya. Dia tahu persis. Dan orang kalau setiap kali dekat dengan orang tuanya, itu suka diceritain. Saudara, saya ini keluarga dari 9 bersaudara, saya anak yang ke-7. Saya itu setiap malam, karena kakak-kakak saya kan sudah banyak yang kadang-kadang ada sekolah di Semarang. Saya waktu itu kan masih kecil. 3 anak yang terkecil. Adik saya ini tiga anak yang terkecil. Nah, kalau malam ya, sekitar jam 5 itu mama saya ini kan dagang ya. Kayak PND gitulah, ada segala macam. Nah, kalau jam 4 itu sudah tutup tokonya.
Nah, lalu mama saya mandi. Kalau jam 5, mama saya itu sudah leyeh-leyeh, ngerti leyeh-leyeh ya? Sudah di tempat tidur menunggu jam 6. Karena jam 6 kita harus ada mesbah keluarga. Tapi mama saya itu sudah di kamar sudah selonjor gitu. Mungkin yang capek karena memang Jepara juga kotanya panas ya. Terus apa yang terjadi? 3 anak ini selalu di dalam ranjang juga sama mami. Apa yang mami lakukan? Cerita. Ya. Mama saya selalu cerita pengalaman kecilnya, bagaimana dia menjadi anak Tuhan. Jadi selalu cerita tentang segala sesuatu tentang kebenaran. Ya. Sehingga kami ini diajar sejak kecil untuk bersandar kepada Tuhan, ya. Untuk menyerah kepada Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Karena diceritain. Nah, pada saat saya lagi merenungkan, Tuhan tuh mengingatkan, kamu waktu kecil kan suka begitu, mendengar dekat dengan ibu kamu. Iya Tuhan, Yusuf pun sama. Yusuf itu sangat dekat dengan papanya. Cerita banyak. Yusuf pun suka curhat sama papanya. Sampai kejahatan saudara-saudaranya itu dia ceritain sama papanya. Ngimpinya dia ceritain sama papanya. Dia selalu terbuka dengan papanya. Nah, dengan segala pendidikan, ya, kenapa dia bisa kuat dalam menghadapi segala masalah itu? Karena dia dekat dengan papanya. Saya yakin Yakub akan mengatakan kepada Yusuf, Sup, kamu mimpinya bagus-bagus, tapi tidak bisa instan. Tapi kamu harus mencapai akan destinimu. Ya. Kamu harus bisa meraih sampai apa yang difirmankan atas hidupmu itu menjadi kenyataan. Caranya hidup benar. Hidup benar itu termasuk dalam hidupnya. Hidup Yusuf. Saat dia dimasukkan dalam titik yang terendah. Titik terendah adalah dia dimasukkan dalam sumur. Itu titik yang terendah. Ya. Gelap gulita. Tempatnya cuma segitu-segitu saja. Mungkin ada ular. Mungkin ada kalajengking. Mungkin ada apa aja di dalam sumur yang kosong itu. Itu gambaran saudara ada di titik yang terendah. Makanya saya suka senang dengan ujian yang mengatakan, saat aku di titik yang terendah, engkau datang untuk menemani aku dan mengangkat aku. Itu Tuhan. Ya. Jadi dia tetap berharap kepada Allah Yahweh. Saudara, saya berdoa. Dalam masa-masa kedatangan Tuhan itu kedua, suatu saat saudara akan dibawa kepada titik yang terendah. Jangan ngomel. Jangan merasakan kenapa Tuhan izinkan aku terjadi dalam hal ini. Bersyukur. Waktunya Tuhan. Di dalam kebenaran dia diangkat kembali. Dijual jadi budak. Ya. Orang kalau sudah jadi budak, ya, itu sudah tidak punya hak. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, sebetulnya kalau ceritanya si Yusuf itu kan sudah disayang sama Potifar. Lalu dia ngomong, Tuhan, aku boleh cerita enggak? Sekalipun aku tahu aku budak, tapi pengen cerita. Aku tuh sebetulnya anaknya orang kaya loh. Papa saya tuh bisa nebus. Aku tuh diculik sama koko-koko saya yang jahat-jahat itu loh. Tuhan, boleh ndak beri aku izin untuk pulang sebentar biar papaku nebus aku sama kamu. Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa dia tidak mau? Dia ingat pesan papahnya. Apapun yang kamu alami, kamu harus mencapai destiny.
Kalau dia lakukan itu, nggak nyampe destininya. Balik lagi ke papahnya dia. Saudara, dalam masa-masa kesempatan kamu bisa membela diri, jangan pergunakan engkau membela diri. Tuhan yang akan membela hidupmu. Dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa kedatangan Tuhan ini, ingat tidak usah bela diri. Ya. Sampai akhirnya dia mengalami kehidupan yang bertambah, naik. Sampai disayang bukan sama Potifar, disayang juga sama istri Potifar. Hidupnya enak. Ya. Tapi nggak tinggal diam. Iblis mau motong destininya. Ingat, dalam masa-masa engkau dinaikkan ke tempat yang tinggi, jangan kira itu adalah tempat terakhir. Tidak. Saat engkau dibawa naik ke puncak gunung, itu pun ada pencobaan. Ya. Ingat, kalau suatu saat engkau diberkati luar biasa dalam masa-masa kesukaran seperti ini, ingat ya, istri Potifar bukan sekedar orang yang bisa memikat kamu sampai kamu jatuh cinta. Harta bisa membuat seperti itu. Ingat akan hal itu. Ya. Hari ini Tuhan peringatkan, saat engkau mau dibawa naik ke puncak kejayaan. Ya. Ingat, ada istri-istri Potifar yang akan menggerogoti akan hidupmu. Ya. Tapi Yusuf menang. Seringkali gini, Yusuf menang, tapi kok tambah sengsara sih? Aku tuh mengikuti akan apa yang Tuhan mau. Kenapa aku malah kejeblos lagi? Berapa banyak orang-orang yang merasakan seperti ini. Aku cari Tuhan, aku cari kebenaran, aku tidak mau berbuat yang tidak baik. Kok tambah aku masuk lebih dalam? Gak apa-apa. Ya, ini masa-masa pemurnian dalam hidup kita. Ya. Akhirnya dia masuk penjara, saudara. Ya. Sudah rasanya, aduh, gak ada pengharapan. Proses belum selesai. Ya. Ngikuti aja prosesnya Tuhan. Sampai akhirnya tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan angkat dia menjadi penguasa dari Mesir. Menjadi berkat untuk orang banyak. Kenapa? Kenapa? Dia pakai ikat pinggang kebenaran. Dimanapun juga dia menjadi pelita. Contoh dia menjadi pelita, ya. Adalah begini, saudara. Pada waktu dia melihat akan orang-orang yang dipenjara juga, dikatakan dia lihat ada orang yang lagi sedih. Itu kan berarti dia memperhatikan. Sedangkan dia juga sedih juga loh. Sama-sama di penjara, sama-sama difitnah. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap mau jadi pelita, menerangi mereka. Kenapa kamu? Ya aku mimpi. Coba ceritakan mimpimu. Dia berikan solusi. Itu menandakan pelitanya menyala. Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup saudara dan saya, itu tidak bisa terus menang kayak Yusuf. Ya, menang kayak Yusuf dah bisa. Kadang-kadang jatuh, enggak apa-apa. Yang penting kamu bangkit kembali. Yang penting kamu tidak jatuh tergeletak dan kamu meninggalkan Tuhan. Nah, contoh saudara, saya akan berikan contoh tentang papa saya. Ya. Papa saya hidup dalam kebenaran. Sungguh saya melihat. Ya. Papa saya itu gede dhuwur ganteng saudara. Ya. Nah, papa saya itu hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, papa saya itu usahanya mebel, ya, dan selalu dikirim ke luar Jawa. Ya.
papa saya kalau mulai ngirim mebel-mebel keluar Jawa itu diangkut sama truk itu bisa sampai 10-20 truk sekali angkutan, dan dibawalah ke Jakarta di Tanjung Priok pakai kapal ya, pakai perahu. Pada saat itu pakai perahu, banyak perahu yang dipesan sama papa saya membawa barang ini keluar Jawa, ke Sumatera dan ke tempat-tempat lain, sampai ke Pekanbaru dan sebagainya. Nah, sesudah itu begitu kira-kira 10 atau seminggu berangkat, papa saya berangkat ke daerah sana dan menunggu barang datang, terus langsung habis, saudara. Pulang bawa uang banyak sekali. Suatu saat itu terus sering kali terjadi. Nah, suatu saat papa saya itu pulang cerita sama mam. Kan kita kalau jam 6 itu kan kita suka mesbah keluarga. Sebelumnya papa ceritanya begini. Bangga papanya ngomong, papa tuh katanya diberkati Tuhan secara jasmani, tapi papa juga tidak mau berbuat dosa gitu. Suatu saat, ini ceritanya papa saya lagi di hotel, diketok, kirain siapa, dibuka ada seorang perempuan ngomong, Pak katanya bapak mau pijet. Enggak, kata papa saya. Terus ya kalau enggak bapak mau ngobrol. Enggak, kata papa saya. Ya boleh enggak masuk? Nah, itu Tante Poti itu. Nah. Terus papa saya, namanya dia laki, itu perempuan cantik ya, kelihatannya sopan. Jadi masa mau ngobrol nggak boleh. Jadi masuklah dia di kamar ngobrol. Terus papa saya ngomong gini, saya itu pendeta, jadi saya nggak mau berbuat dosa. Saya tahu kamu berbuat seperti ini karena kamu kurang uang kan. Sama papa saya dikasih uang. Udah, terus suruh keluar. Nah, dapat dikatakan kan menang. Bangga papa saya. Tuh, karena papa tuh cinta sama mamah kamu. Wah, mamah saya juga sampai berbunga-bunga gitu ya. Karena zaman dulu kan gak ada itu namanya istri dibawa-bawa gitu tuh ya. Anaknya banyak, ya udah suruh di rumah saja. Kita semua ketawa, puji Tuhan ya papa. Iya, jadi hidup tuh gak boleh berbuat ini gitu. Nah, bagus kan? Sudah. Suatu saat, apakah saya bisa jatuh? Jatuhnya karena apa? Duit, saudara. Karena papa saya itu mata duitan. Kerja terus, cari duit terus. Yang pokoknya duit gitu. Nah, suatu saat papa saya kan ini terus papa saya kan ke gereja. Tuhan tuh bicara sama papa saya. Kamu lihat gereja itu. Kursinya itu jelek. Kamu kasih ini kursi buat gereja itu. Ya Tuhan. Itu kan. Zaman dulu kursinya kan pakai kayak bangku gitu kan, kayak di Katolik tuh. Yang panjang-panjang begitu, terus ke belakangnya ada tempat bukunya gitu tuh. Masih ingat ya, kalau orang zaman dulu sudah pasti tahu lah. Ya, nah. Jadi dia ngomong sama ditanya, Pak, saya disuruh Tuhan buat bikin bangku-bangku ini. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Pendetanya tuh sangat menghormati papa saya tuh, bangga ke papa saya Kia. Nah, pulang ke rumah, bikin nih papa saya. Udah, kirimlah ke sana. Udah, dikirim, singkat cerita, ditata, bagus sekali. Nah, sudah, dasar mata duitan. Malamnya ngitung, banyak sekali ya. Modalnya sekian, kalau tak jual sekian aku untung sekian. Aduh, duitnya banyak sekali. Saudara, itu iblis bisikin terus-terusan, besoknya ditagih, saudara. Ya pendetanya jeblak atuh. Ya sudah, dibayar sama pendetanya. Itu papa saya belum kerasa itu dosa itu. Ya. Sampai rumah, ya kan nggak apa-apa.
semua berjalan dengan baik, dapat uang banyak, bla 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 bla. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kirim barang lagi ke sana. Apa yang terjadi? Badai menimpa semua kapal yang dipakai buat barangnya papi saya kena badai, hancur habis, saudara. Awas, hati-hati kalau janji sama Tuhan kudu ditepati ya. Papi saya kan syok. Di doa malam ngaku dosa papa saya. Sama kita, sama mama, sama anak-anaknya. Papa salah. Kenapa sih, Pak? Lah itu kapalnya hancur semua. Papa rugi. Oh, kenapa ya Pak? Kena badai tak? Iya. Oh, ya kitanya nggak tahu ya, cuma oh aja. Nah, terus Papa bilang, ya karena Papa itu janji sama Tuhan nggak ditepati. Oh, ya kita yang aja. Kita nggak ngerti apa-apa sih, masih kecil, SMP kalau nggak salah saya itu. Terus mama saya bilang, kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Karena imannya papa saya sama mama saya lebih kuat mama saya loh, sungguh. Dia bilang, ya aku tahu, aku tuh mata duitan. Terus kita kan minta ampun kan, semuanya kita minta ampun. Mama saya nangis, dia nangis, saya nangis bukan karena uang. Mama saya nangis karena papa saya. Ya. Jadi kita ngelihat mama nangis, kita melu nangis, saudara. Cuma saya juga nggak tahu saya nangisnya kenapa gitu. Nangis karena uangnya hilang semua atau apa? Pokoknya anak kecil kan gitu. Kalau lihat mama yang nangis, melu nangis toh. Jadi gitulah. Jadi saya ikut nangis, tapi saya nggak tahu nangisnya kenapa. Karena lihat mama saya aja nangis. Nah, kita minta ampun semuanya. Nah, sudah. Ya Pak, Mama bilang jangan berbuat lagi lah Pak. Tuh. Kalau kita bisa hidup itu karena Tuhan. Ya. Diberkati Tuhan itu luar biasa. Kenapa sih Papa punya uang segitu saja? Gede, ya gede, ngerti gede tuh. Cuman kan Tuhan bisa memberkati lebih dari itu kan Papa, kata mamanya. Ya mau nggak mau lah saudara. Jadi akhirnya ya. Bisa balik enggak? Enggak bisa balik. Tetap rugi enggak? Tetap rugi. Ruginya banyak enggak? Sangat banyak. Lebih banyak daripada kalau uang itu dikasihkan ke Tuhan. Ya. Tapi pelajaran ini membekas dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan ajar aku tidak terikat kepada uang. Jangan sampai aku tuh seperti papa saya. Kalau ada yang seperti itu di tempat ini, lepaskan dirimu. Ya. Jangan sampai melakukan perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Kalau janji ditepati, saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya. Tapi diampuni enggak dosanya? Sangat diampuni, saudara. Ya. Dosa tetap diampuni. Tetapi akibat dosa harus ya kok pintar semuanya ya. Ya. Jadi kita harus tahu ya, kalau dalam menghadapi apapun jangan kita memberontak kepada Tuhan. Amin. Persiapkan diri untuk melihat akan tanda-tanda akhir zaman supaya kita hidup kita benar diberkati Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Mari kita bangkit berdiri.